Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih membahas mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kalau kemarin kan penjumlahan dalam bentuk pecahannya yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Hari ini Ustazah akan menjelaskan gimana sih caranya kita menjumlahkan sebuah pecahan campuran dan pecahan desimal. Ya. Contohnya, di sini Ustazah punya angka 31/2 ya, ditambah 0,5 sama dengan berapa ya. Nah, caranya kita harus mengubah si pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian kita ubah lagi ke dalam bentuk desimal. Pertama kita ubah dulu ya, 31/2 menjadi pecahan biasa dulu. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. 7/2 ditambah 0,5. Ini kan ya. Nah, kita harus ubah 7/2 ini ke dalam bentuk desimal. Caranya gimana? Caranya berarti 7 dibagi 2. Kalian boleh menggunakan kayak gini. 7 dibagi 2 ya. Nah, 7 bisa gak sih dibagi 2? Bisa ya. Dapatnya cuma berapa? Iya, 3. 3 dikali 2, 6. Kita kurangi 7 dikurangi 6, 1. Nah, kalian lihat 1 bisa gak sih dibagi 2? Nggak bisa ya, soalnya angka yang di sini lebih kecil dibandingkan hasil yang membaginya. Berarti si 1 ini kita harus minjem nih angka 0. Dan kita harus membayar angka 0 ini dengan tanda koma di atas. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, 10 bisa gak dibagi 2? Iya bisa, karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti kita tulis di sini 5. Ya, 5 dikali 2, 10. Kita kurangi, 10 kurangi 10, 0. Kalau udah 0 gini berarti udah habis ya. Berarti 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kita tulis di sini. 3,5 ditambah 0,5. Gini ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 3,5 ditambah 0,5. 3,5 ditambah 0,5. Ini kan ditambah 5 ditambah 5, 10. 10 berarti ke atas kan ya, gini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 0, 4. Berarti menghasilkan 4,0. Atau kita tulis angka 4 aja. Nah, seperti ini ya. Jadi 31/2 ditambah 0,5 akan menghasilkan 4 ya. Caranya kalau misalkan ada pecahan campuran, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah berbentuk pecahan biasa, baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kalau misalkan keduanya udah dalam bentuk desimal, baru kita bisa menjumlahkannya ya. Kalau misalkan di soalnya gimana Ustazah? Kalau misalkan soalnya itu udah berbentuk pecahan biasa, itu lebih enak. Jadi kalian tinggal mengubah pecahan biasa itu ke dalam bentuk desimal. Ya. Contoh yang kedua, di sini Ustazah punya angka 1/4 ditambah 2,3. Ya, berarti caranya sama nih. Kita ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Berarti 5/4 ya, kita tambah dengan 2,3. Kita bagi dulu kan ya, 5/4 berarti 5 dibagi 4. Ini kan ya. Nah, kita bagi 5 dibagi 4 ini kira-kira berapa hasilnya? Lihat, 5 bisa dibagi 4 gak? Bisa ya, soalnya angka yang di angka 5 ini lebih besar dibanding angka 4. Nah, kita cari perkalian 4 yang paling mendekati 5, yaitu 4 dikali berapa? Iya, 4 dikali 1.
1 kali 4, 4. Kita kurangi, 5 dikurangi 4, 1. Ini kan? Nah, 1 gak bisa nih dibagi 4, berarti kita tambahin 0. Bayar dengan angka koma di atasnya. Ya, 10 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Kita kurangi lagi, 10 kurangi 8, 2. Ini kan? Nah, kita lihat nih, 2 bisa gak sih dibagi 4? Gak bisa, kita minjem angka 0 lagi di sini. Kalau misalkan kita udah minjem angka 0 lagi di sini, nih di baris yang kedua, baris yang ketiga dan selanjutnya, kita gak usah bayar apa-apa ke atas. Ya, udah. Pokoknya kita minjem aja angka 0. Lihat sama Ustazah di atasnya gak ditambahin apa-apa ya. Nah, 20 dibagi 4 bisa gak? Perkalian 4 yang mendekati atau sama dengan 20. Iya, ada 5. 5 dikali 4, 20. Baru kita kurangi. 20 kurangi 20, 0. Udah, berarti kalau udah 0, berarti udah habis. Berarti hasilnya 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. 1,25 ditambah 2,3. Nah, bentuknya udah desimal nih dua-duanya ya, udah pecahan desimal. Berarti kita tinggal menjumlahkan. 1,25 ditambah 2,3. Ingat ya, tanda komanya ini harus sejajar. Ya, gak boleh kalian nulis angka 2,3-nya di sini nih. Itu kan 2,3, gak boleh. Tapi angka komanya harus sejajar. Ya. 5 ditambah 0, ini gak ada kan ya, berarti 5. 2 ditambah 3, 5. Tanda koma jangan lupa. 1 ditambah 2, 3. Ya, maka 1,25 ditambah 2,3 akan menghasilkan 3,55. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 1/4 ditambah 2,3. Kita ubah dulu si pecahan campurannya menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 5/4 ditambah 2,3. Kemudian si 5/4 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Setelah keduanya sudah dalam bentuk desimal, baru kita bisa menjumlahkannya. Jadi 1/4 ditambah 2,3 akan menghasilkan 3,55 ya. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan cara menjumlahkan pecahan persen dengan pecahan desimal ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, berarti kita harus mengubah pecahan desimal ini ke dalam bentuk persen ya. Kalau misalkan kalian maunya pengennya saya yang persennya ini Ustazah diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, itu boleh juga ya. Tapi di sini Ustazah akan menjelaskannya cara menjumlahkan pecahan persen dan desimal dengan cara mengubah persennya ke dalam bentuk mengubah desimalnya ke dalam bentuk persen ya. Caranya kayak gimana? Berarti ini kan 5% ya, tetap ditambah 0,2. Kita lihat nih, setelah angka koma ini ada berapa angka? 1 angka kan ya. Berarti akan kita ubah dulu nih si desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya. Nah, berarti kita ubahnya menjadi 2/10. Kenapa Ustazah per 10? Ya, pasti kalian ada yang nanya kayak gitu. Kita lihat nih di belakang angka setelah tanda koma itu hanya 1 angka. Berarti per 10. Ya, penyebutnya itu per 10. Nah, setelah itu seperti apa sih? Kita ubah si 2/10 ini menjadi bentuk persen. Caranya gimana? Izin Ustazah dulu tulis 5%-nya dulu ya. Nah, kita tambah dengan 2/10. Kita udah belajar kan ya cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, materi sebelumnya. Kalian harus ingat. Berarti kita harus mengubah si penyebutnya ini menjadi bentuk 100 ya. Soalnya
Persen itu kan per 100 ya penyebutnya. Berarti kita harus kalikan nih. Kira-kira 10 dikali berapa yang akan menghasilkan 100? Iya, 10 dikali 10. Kalau misalkan kalian pilih di sini yang 10, berarti kita di atasnya juga nulis angka 10 karena harus bentuk pecahan senilai. Ya. Ingat kan cara kayak gini? Nih, kita ubah si 2/10-nya ini menjadi bentuk persen. Berarti kita harus membuat si penyebutnya ini menjadi angka 100. Ya. Nah, setelah itu saya tulis dulu 5%-nya ditambah nih 2/10 dikali 10/10 kira-kira menghasilkan berapa? Iya, 20/100 ya. Berarti 5% ditambah 20/100 itu berarti berapa persen? Iya, 20% akan menghasilkan berapa? 5 ditambah 20. 25%. Ya. Jadi caranya 5% ditambah 0,2. Berarti sama dengan 5%-nya tetap kita tulis. Ya. Tapi yang kita ubah ini adalah yang bilangan desimalnya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berarti 0,2 kita ubah menjadi pecahan 2/10. Ya. Setelah itu 5%-nya kita tulis lagi ditambah 2/10-nya ini kita harus mengubah ke dalam bentuk persen. Berarti penyebutnya harus per 100. Ya, bentuknya per 100. Maka kita harus dikalikan nih. Kira-kira 10 kali berapa yang akan menghasilkan 100? 10 kali 10 kan ya. Maka di atasnya juga harus dikali 10. Jadi 5% ditambah 2 dikali 10, 20. 10 kali 10, 100. Ya. Setelah itu kita ubah lagi sama dengan 5% ditambah 20/100 akan menghasilkan 20%. Ya. Baru kita bisa jumlahkan ya. Dua-duanya udah dalam bentuk persen, kita bisa menjumlahkannya. Jadi hasilnya 25%. Ya. Contoh yang kedua. Misalkan di sini Ustazah punya angka 2% ditambah 0,12. Ya. Berarti kita harus mengubah apa? Iya, si 0,12-nya ini ke dalam bentuk persen. Tapi sebelum diubah ke dalam bentuk persen, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita tulis dulu di sini 2%. Ya, ditambah 0,12. Kalian lihat di sini setelah angka komanya ada berapa angka? Iya, ada 2 angka. Berarti penyebutnya itu per 100, benar. Jadi 12/100. Ya, seperti ini. Wah, enak nih. Kalau misalkan penyebutnya udah per 100 ini, kalian gak usah ubah-ubah lagi. Soalnya udah ketahuan kan ya. 12/100 itu akan menghasilkan berapa persen? Iya, 12%. Berarti enak kalau gini, tinggal 2% ditambah 12%. Akan menghasilkan 2 ditambah 12, 14%. Ya. Seperti ini. Gampang kan? 2% ditambah 0,12. Ya. Berarti sama dengan 2%-nya tetap kita tulis ditambah 0,12 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Karena setelah angka komanya ini ada 2 angka, maka penyebutnya itu adalah per 100. Kalau misalkan setelah angka komanya ini ada 3 angka, berarti penyebutnya itu per 1000. Ya, ingat ya. Nah, udah bentuknya kayak gini nih, 2% ditambah 12/100. Karena penyebutnya udah per 100, maka enak nih. Jadi kita tinggal mengubah si 12/100-nya ini ke dalam bentuk persen, akan menghasilkan 12%. Ya, berarti hasil akhirnya 2% ditambah 12% akan menghasilkan 14%. Ya. Contoh yang terakhir, misalkan di sini Ustazah punya angka 6% ditambah 0,123. Ya. Kita tulis di sininya 6%-nya. Angka keduanya kita ubah pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa.
Lihat, setelah angka komanya ini ada berapa angka? Iya, ada 3 angka. Berarti akan berbentuk 1, 2, 3 per 1000. Ya, karena setelah angka komanya itu ada 3 angka, maka penyebutnya itu jadi per 1000. Maka kita tulis dulu 6%-nya. Kemudian kita ubah nih 1, 2, 3 per 1000-nya ini kita harus mengubah menjadi penyebutnya ini jadi 100, biar bisa kita ubah ke dalam bentuk persen. Berarti 1, 2, 3 per 1000. Kira-kira kalau misalkan kita ingin ubah penyebutnya ini ke dalam bentuk 100, kita harus mengkalikannya atau membaginya. Iya, kita harus membagi. Berarti harus dibagi dengan angka berapa nih supaya 1000-nya ini berubah menjadi 100. Iya, dibagi angka 10. Di atasnya juga harus dibagi dengan angka 10. Ya. Setelah itu 6% ditambah 123 dibagi 10 akan menghasilkan 12,3 per 1000 dibagi 10 100. Maka 6% ditambah 12,3 per 100 akan menghasilkan 12,3 persen. Ya, baru kita bisa jumlahkan nih. 6% ditambah 12,3% akan menghasilkan 18,3%. Ya, jadi kan 6 ditambah 12,3. 12,3. Jadi gini ya. Gak boleh angka 6-nya di sini. Ya, soalnya kan gak ada tanda komanya. Ya. Berarti 3, 6 tambah 2 8, 0 tambah 1 1, 18,3. Ya. Maka 6% ditambah 0,123. 6%-nya tetap kita tulis ditambah 123 per 1000. Karena setelah angka komanya ada 3 angka, maka penyebutnya ini per 1000. Ya. Kemudian 6%-nya kita turunkan. Kita ubah si 123 per 1000-nya ini agar penyebutnya menjadi 100, maka kita harus membagi keduanya ini dengan pecahan senilai yaitu 10 dengan 10. Ya, setelah itu 6% ditambah 123 dibagi 10 akan menghasilkan 12,3. 1000 dibagi 10 akan menghasilkan 100. 6% ditambah, kita ubah 12,3 per 100 ini ke dalam bentuk persen menjadi 12,3%. Akan menghasilkan 18,3%. Ya. 6% ditambah 12,3% akan menghasilkan 18,3%. Nah, untuk tugasnya kalian buka buku matematikanya di halaman 32. Di situ kan ada bagian ayo berlatih. Kalian kerja nomor A, E, I, M, dan Q. Ya. Tugas yang ada di nomor bagian A, E, I, M, dan Q. Hasil difotokan dan dikirim di classroom. Nah, jadi hanya sekian ya materi dan tugas pada hari ini. Semoga kalian paham, dan kalau misalkan belum paham, kalian bisa mengulang-ulang videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.